warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, al-khairu wa syarru bimasyiatillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Yang kami muliakan, yang kami hormati guru kita semua, Buya Yahya selaku pengasuh Pondok Al-Bahjah 1 Sendang, Sumber Cirebon. Kita doakan beliau, semoga Allah memanjangkan umur beliau, amin. Semoga Allah memudahkan seluruh urusan beliau, amin. Mata'an Allah bi hayatihim. Semoga Allah selalu menyenangkan beliau sehingga beliau selalu menjadi perantara antara kita hamba Allah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Yang kami muliakan para ustaz, kiai, sesepuh, dan para hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, malam hari ini kita mengucapkan kepada seluruh masyarakat Pasarakan, khususnya Blok Serang, kita ucapkan jazakallah khairal jaza. Semoga Allah yang membalas atas penghormatan antum-antum kepada kita para pembela Rasulullah. Semoga Allah menjadikan antum-antum ini orang-orang yang tercatat di dalam kitab Allah sebagai orang-orang yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Amin. Amin. Kita ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Ketahuilah para hadirin hadirat rahimakumullah, diadakannya majlis zikir Al-Bahjah ini tidak lain dan tidak bukan tujuannya itu hanyalah satu, yaitu mencari ridhonya Allah dan mencari ridhonya Rasulullah. Kita keliling sekota Cirebon, dari satu desa ke desa, dari satu masjid ke masjid, musola ke musola, tujuannya hanya satu, mencari ridho Allah. Alhamdulillah, kita adakan tadi di awal perjumpaan kita dengan dibacakannya Ratibul Haddad, yaitu rangkuman doa-doa penting yang dirangkum oleh Imam Abdullah bin Ali Al-Haddad. Beliau adalah cucunya Rasulullah, beliau adalah penerusnya Rasulullah, beliau adalah tahu bagaimana Rasulullah, dan beliau memberikan oleh-oleh kepada kita berupa Ratibul Haddad. Maka sangat disayangkan ketika kita jauh-jauh hadir dari rumah,
pulang tidak membawa hadiah dari cucunya Rasulullah. Termasuk orang yang rugi ketika pulang dari majelis ini tidak membawa oleh-oleh daripada cucunya Rasulullah. Maka kita harus tahu apa sih hadiah yang diberikan oleh Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad ini kepada kita. Ternyata di situ terdapat doa-doa yang di dalamnya mempunyai faedah tersendiri. Kita contohkan. Salah satunya ada perkataan di situ. Ya farijal ham, ya kashifal gham, ya man liyamtih yaghfir wa yarham. Dibaca 3 kali. Doa apa ini Bapak Ibu? Ternyata doa ini adalah doa untuk menghilangkan kesunyian, untuk menghilangkan rasa galau karena kita hidup di dunia. Stres, sumpah, galau. Kata cucunya Rasulullah apa? Baca doa ini 3 kali. Insya Allah apa? Galaunya hilang. Itu salah satu faedahnya. Dan masih banyak lagi. Di antaranya di dalamnya disebutkan Ya Qawiyyu Ya Matin Ikfi syarraf zalimin. Baca 3 kali. Apa sih isinya? Kalau nggak tahu isinya, maka pulang tidak mendapatkan hadiah. Kalau nggak tahu artinya, maka walaupun dibaca setiap hari, tapi tidak mengena di hati kita. Apa? Ya Qawi Ya Matin, ya Allah yang maha perkasa, ya Allah Engkau yang maha kuat, ya Allah. Ikfi, hindarkanlah aku, ya Allah, syarraf zalimin, dari keburukan orang-orang yang zalim. Para hadirin hadirat rahimahullah, kita manusia sebagai makhluk yang hidupnya bersosial, mau tidak mau membutuhkan bantuan orang lain. Dan di dalam kehidupan tersebut ada orang yang mencintai kita dan ada orang yang membenci kita. Kalau urusannya cinta, wahai hadirin hadirat, kalau urusannya cinta, ketika seorang ayah mencintai anaknya, ini watak manusia. Seorang ayah pasti mencintai anaknya. Seorang ibu pasti mencintai putra putrinya. Ketika putranya minta dikasih sama orang tuanya. Ketika putra putrinya minta, Bu, Bapak, saya minta uang jajan, kira-kira dikasih tidak? Dikasih. Kenapa? Karena ada rasa cinta. Ketika ternyata putra putri kita melakukan suatu kesalahan, awalnya marah, tapi setelahnya apa? Dimaafkan karena adanya cinta. Ini contoh kecil yang ada di lingkungan kita. Orang ada yang mencintai kita, orang juga ada yang membenci kita, orang ada yang menggolimi hidup kita, ada yang mencela dan mencaci maki kita. Maka bagaimana ini? Cara menghalanginya bagaimana? Yaitu ikuti doa yang dibuat oleh cucunya Rasulullah. Ikfi syarraf zalimin, ya Allah, halangilah aku ya Allah daripada keburukan orang-orang yang zalim. Intinya apa? Banyak faedah di dalam Ratibul Haddad yang ketika kita tahu artinya, tahu maknanya, maka apa? Maka niscaya kita akan pulang ke rumah masing-masing membawa hadiah dari Rasulullah. Pulang ke rumah masing-masing
membawa hadiah dari cucunya Rasulullah. Para hadirin hadirat rahimahumullah, faedahnya tidak hanya ini baca Rasulul Haddad. Tidak hanya ini faedahnya baca Rasulul Haddad. Dampaknya sampai mana ternyata? Dampaknya sampai nanti di akhirat. Karena seseorang itu ketika mau masuk ke dalam surganya Allah, dia harus melalui beberapa ujian. Ada yang namanya mahsyar, ada yang namanya mizan timbangan amal, ada yang namanya hisab, diinterogasi oleh Allah, ada yang namanya siratal mustaqim, jembatannya Allah. Ini semua tidak bisa dilalui kalau tanpa pertolongan daripada Rasulullah, tanpa pertolongan daripada cucunya Rasulullah. Maka ketika ada seseorang yang dia mengistiqomahkan baca Rasulul Haddad, maka apa? Maka nanti di akhirat dia akan dicari oleh Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Mana fulan bin fulan? Dicari, suruh ikut mana? Suruh ikut rombongannya cucunya Rasulullah. Fulan bin fulan yang istiqomah membaca Rasulul Haddad, naik ke atas perahu, jalan baru, dan insya Allah selamat masuk surga. Itulah pentingnya membaca Rasulul Haddad. Para hadirin hadirat rahimahumullah, kita doakan semua masyarakat desa Pesalakan Blok Serang, kita doakan semuanya ini adalah umatnya Rasulullah, amin. Semuanya masuk surganya Allah, amin. Semuanya akan melihat Allah Subhanahu wa ta'ala, amin. Tapi semua itu ada perjuangannya, ada pengorbanannya, yaitu membaca Rasulul Haddad. Alhamdulillah, kita apa? Kita didatangi oleh ustaznya. Nih, hadirin-hadirat, alhamdulillah kita nggak usah membeli, semua ini didatangi. Alhamdulillah, DKM-nya Bapak Muhammad Anwar Al-Syafi'i, sahwalillah, beliau selaku DKM Musola Al-Ikhlas, beliau apa? Mendukung adanya pembacaan Ratib Al-Haddad minimal setiap minggunya. Beliau orang khair, beliau mendukung. Semoga beliau seperti salah satu sahabatnya Rasulullah SAW yang bernama Tamim bin Aus Ad-Dari. Tamim bin Aus Ad-Dari adalah salah satu sahabatnya Rasulullah yang kerjaannya apa? Setiap masuk waktu subuh, setiap masuk waktu maghrib, apa kerjaannya? Kerjaannya sahabat Tamim, dia keliling dari rumahnya berangkat menuju masjid, membawa apa? Membawa obor, minyak tanah, dan juga korek api. Sampai masjid apa? Bapak Ibu, zaman dulu masjidnya nggak ada listrik, tidak ada lampu, pakai obor, dinyalain sama beliau, dipasang di setiap sisi daripada masjidnya Rasulullah. Maka apa? Datanglah Rasulullah. Rasulullah datang melihat apa yang telah dilakukan oleh sahabatnya sendiri, yaitu Tamim bin Aus Ad-Dari. Beliau berkata, ya Tamim, sungguh engkau telah menerangi masjidnya Rasulullah, sungguh engkau telah menerangi masjidnya Allah. Niscaya Allah akan menerangimu, Allah akan memberikan kamu cahaya di dunia dan di akhirat. Ini sabdanya Rasulullah pasti benar. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Jadi ternyata kalau ada di Musola Al-Ikhlas ini ada orang-orang yang ternyata istiqomah untuk menyalakan lampu di masjid, membersihkan masjid, memakmurkan masjid, maka niscaya apa? Maka Allah akan menerangi semua jalannya di dunia dan di akhirat. Ini janjinya Rasulullah.
Para hadirin hadirat rahimakumullah. Disinilah kita tahu bersama bahwasanya pentingnya tentang memakmurkan masjid, memakmurkan musola. Karena apa? Sesungguhnya Allah Jalla Jalaluhu berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim. Innama ya'muru masajidallahi man amana billah wal yawmil akhir. Kata Allah apa? Sesungguhnya yang memakmurkan masjid-masjidnya Allah itu tidak lain dan tidak bukan adalah orang-orang yang beriman. Kalau udah kelihatan orang, ya kerjaannya apa? Tiap hari sholatnya di masjid. Ketika azan Allahu Akbar, Allahu Akbar, langsung ke masjid sholat. Kadang apa? Maaf, ada satu masjid besar, ya, tapi tidak disyukuri oleh masyarakatnya. Akhirnya ada satu orang istiqomah, azan sendiri, qomat sendiri, sholat sendiri, wiritan sendiri. Kenapa bisa kayak gini? Karena kurangnya kecintaan masyarakat kepada masjid. Kenapa bisa begini? Karena masyarakatnya tidak tahu apa fadilah-fadilah orang-orang yang memakmurkan masjidnya Allah. Para hadirin hadirat rahimakumullah. Salah satu fadilah orang-orang yang memakmurkan masjid adalah sabda Rasulullah SAW. Beliau bersabda, Sab'atun yudhilluhumullah yawma la dhillah illa dhilluh. Kata Rasulullah. Sab'atun, ada 7 golongan, kata Rasulullah. Yudhilluhumullah, Allah akan menaungi 7 golongan ini. Yawma la dhillah illa dhilluh, di hari tidak ada naungan kecuali naungannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kapan ini? Di padang mahsyar enggak ada naungan kecuali naungannya Allah. Yang masuk naungannya Allah siapa? Semuanya dijemur matahari, semuanya kerendam oleh keringatnya sendiri, kecuali 7 golongan ini. Masuk hotel bintang 5-nya Allah. Allah khusus buat untuk 7 golongan ini. Salah satu dari 7 golongan ini adalah apa? Rajulun qalbuhu muta'alliqun bil masajid, yaitu seseorang yang di hatinya ada rasa cinta, ada rasa rindu kepada masjidnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hatinya kalau nggak ke masjid galau, nggak enak. Kalau nggak sholat jamaah di masjid itu kayaknya ada yang kurang. Kayak apa? Kayak sayur kurang garam. Tuh, nyampe kayak gitu. Nah, PR buat kita, masyarakat yang kami hormati, masyarakat Pasarakan, khususnya Blok Serang, kalau ingin termasuk orang-orang yang dapat naungannya Allah di hari tidak ada naungan kecuali naungannya Allah, maka apa? Tanyakan pada diri kita, apakah ada rasa cinta di dalam hati kita kepada masjidnya Allah? Kita tes besok subuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, hayya 'alas salah. Nyampe muadzinnya ngomong apa? As-salatu khairum minan naum. Udah jelas, sholat lebih baik daripada tidur. Kira-kira bangun kan? Kalau bangun langsung wudhu, langsung bangun tidur langsung doa, habis doa wudhu, habis wudhu langsung ke masjid, maka kaidahnya Ustaz, ahli jannah, tetangganya Rasulullah. Tapi kalau ternyata hayya 'alas shalah, bangun dari tempat tidur, bangun setengah sadar, setengah tidak sadar, antara tidur dan bangun. Alhamdulillah apa? Bangun ternyata.
Ya. Bangun, insya Allah bukan masyarakat sini ya, insya Allah. Bangun, ketika bangun apa? Buka kamar mandi, saya sangka wudhu, ternyata apa? Qada'il hajat, balik ke kamar tidur lagi. Kalau modelnya kayak gini, maka apa? Dikhawatirkan apa? Termasuk orang-orang yang dijemur oleh keringatnya sendiri, oleh matahari, dan terendam oleh keringatnya sendiri nanti di padang mahsyar. PR buat kita semua. Ketika kita pulang dari majelis ini, kita mempunyai PR kepada diri kita sendiri, bagaimana cara menumbuhkan cinta kepada masjid-masjidnya Allah. Jangan sampai jadi orang yang masuk kuping kanan, keluar kuping kiri, gak mampir, cuma numpang lewat. Acara 2 jam ini, kalau kita total paling 2 jam acaranya ya, 2 jam 3 jam. Kalau tidak dimanfaatkan dengan sebenar-benarnya, maka sia-sialah acara ini. Kalau ternyata masyarakat yang pulang ke rumah masing-masing, tidak ada di hatinya PR, tidak ada di hatinya kecintaan kepada masjid, atau ada niatan untuk merubah sehingga menjadi orang-orang yang cinta kepada masjid, naudzubillah min dzalik. Maka kita doakan semua, mudah-mudahan ketika ketua DKM-nya sudah semangat, masyarakatnya juga. Saya dengar sih kurang semangat ya. DKM lebih semangat ini ya. Tadi mukadimah sambutan sampai ada setengah jam nggak? Saking semangatnya beliau. Jamaahnya ada yang ngantuk, jangan. Mau masuk surga ya Allah nggak? Mau dicintai Rasulullah nggak? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Semoga kita dijadikan oleh Allah orang-orang yang dicintai olehnya. Para hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, bulan ini adalah bulan Rabiul Awal, bulan Rabiul Tsani. Tidak jauh daripada bulan Rabiul Awal, yang ternyata di dalam bulan tersebut terdapat satu hari yang di hari tersebut dilahirkan Nabi akhir zaman, dilahirkan penutup para nabi, dilahirkan pembuka kunci surga, dilahirkan pemimpin umat ini. Siapa? Rasulullah SAW. Maka kita selaku umatnya apa yang harus kita lakukan kepada Rasulullah? Ingatlah ketika zaman dahulu, 2000 tahun sebelum ini, 3000 tahun bahkan, Nabi Musa alaihissalam pernah berkata kepada Allah, ya Allah, jadikan aku ya Allah umatnya Nabi Muhammad ya Allah. Kata Allah apa? Gak bisa ya Musa, ketahuilah itu adalah bakal keturunanmu, dan engkau tidak bisa menjadi umatnya. Itu Nabi Musa pengen jadi umatnya Rasulullah. Sekarang kita udah dilahirkan oleh Allah, diletakkan di waktu yang di situ dijadikan umatnya Rasulullah SAW. Apa yang kita lakukan? Apakah kita sudah dekat dengan Rasulullah? Apakah kita termasuk daripada firman-Nya Allah yang mengatakan, kalau engkau mengaku cinta kepada Allah, maka engkau harus mengikuti Rasulullah. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Pengen menjadi orang-orang yang mencintai Allah, ingin, maka apa tugasnya? Harus mengikuti Rasulullah. Apa yang dilakukan Rasulullah kita ikuti. Kita harus tahu bagaimana akhlaknya Rasulullah SAW, bagaimana cara kehidupan
kehidupan beliau, bagaimana cara beliau bergaul dengan sesama manusia. Ada satu bait yang kita ambil daripada kitab Maulid Sittut Durar. Di situ dikatakan tentang akhlaknya Rasulullah. Apa di situ dikatakan? Salah satu akhlaknya Rasulullah, in udiya ya'fu wa la yu'aqib. Rasulullah apabila diganggu, apa yang beliau lakukan? Memaafkan orang yang mengganggu dan tidak menyiksa orang tersebut. Rasulullah kalau diganggu, ya. Banyak cerita Rasulullah itu ketika sholat itu diganggu oleh para musyrikin Quraisy. Apa yang Rasulullah lakukan? Rasulullah memaafkan pada saat itu dan tidak membalasnya. Itulah salah satu akhlaknya Rasulullah. Kita kenal dengan salah satu cucunya Rasulullah SAW, yaitu siapa? Sayyidina Husain. Sayyidina Husain adalah sibti Rasulullah, keturunan Rasulullah. Diceritakan beliau pada suatu hari sedang berjalan membawa rombongan. Sayyidina Husain berjalan membawa rombongan, sehingga ketika berjalan beliau bertemu dengan satu orang, yang orang tersebut tiba-tiba apa? Ketika melihat Sayyidina Husain langsung mencaci Sayyidina Husain. Dicaci maki Sayyidina Husain. Ya Husain, engkau orang yang zalim. Husain, engkau penipu. Engkau main. Engkau begini terus. Dikatain habis. Kalau kita yang diginiin kira-kira gimana? Dikatain maling, kira-kira gimana? Marah. Hatta kalau benar itu maling lebih marah lagi ya. Apalagi bukan maling. Ini Sayyidina Husain dikata-katain, engkau zalim, engkau penipu, engkau pengkhianat, engkau tidak meneruskan apa yang dilakukan oleh kakekmu. Maka apa? Dikatain habis. Itu orang di belakangnya Sayyidina Husain apa? Sayyidina Husain sikat, habisin Sayyidina Husain. Kata Sayyidina Husain apa? Diam. Tenang, kata Sayyidina Husain. Terus ini orang ngomong. Akhirnya apa? Kecapean sendiri, ini orang pergi. Ketika orang ini pergi, apa yang dikatakan Sayyidina Husain? Sayyidina Husain berkata kepada para sahabatnya, wahai sahabatku, ketahuilah, apakah engkau tahu bahwa aku ini adalah cucunya Rasulullah? Engkau tahu tidak, ayahku itu Sayyidina Ali, ibuku itu Fatimah binti Rasulullah. Sesungguhnya aku tidak menemui di dalam kehidupan mereka kesalahan dibalas dengan kesalahan. Di kaum mereka tidak ada yang namanya ketika dizalimi oleh orang menggolimin lagi. Ketika dikhianati oleh orang, dikhianati lagi. Ada orang cemberut sama kita. Kira-kira apa yang kita lakukan? Cemberut lagi. Kalau bisa senyum. Ya. Biarin orang cemberutin kita, biarin orang nggak noleh kita, tapi kita satu. Apa? Pegang omongan Rasulullah, pegang akhlaknya Rasulullah. In udhiya ya'fu wa la yu'aqib, wa in husima yasmut wa la yujawir. Itu Rasulullah. Apabila dimusuhi Rasulullah, apa? Rasulullah diam, wa la yujawir, tidak berkata apa-apa. Ini akhlaknya Rasulullah. Kita harus praktek setelah ini. Betul? Alhamdulillah. Para hadirin hadirat rahimakumullah. Ada satu cerita lagi para hadirin tentang akhlaknya cucunya Rasulullah. Tapi ini adalah anaknya Sayyidina Husain, yaitu Sayyidina Ali Zainal Abidin. Beliau pada suatu hari menemui
menemukan bahwasanya budaknya yang terkenal dengan kepintarannya, mempunyai budak yang terkenal pintar. Budaknya ini apa? Secara tidak sengaja menumpahkan air panas. Habis masuk air panas apa? Jatuh air panasnya. Ketika air panasnya jatuh, ini air panas mengenai salah satu anaknya Sayyidina Ali Zainal Abidin. Bayi masih kecil merangkak, ketumpahan air panas, kira-kira apa? Kira-kira apa? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Meninggal anaknya. Abahnya melihat anaknya meninggal. Abahnya apa? Diam. Karena ini budak terkenal pintar, budak langsung ngomong ke Sayyidina Ali Zainal Abidin. Beliau berkata, membaca ayat Al-Quran, wal qadiminal ghaidha. Apa artinya? Dan orang-orang yang menahan amarahnya. Ketika dibacakan ayat itu apa? Imam Ali, wahai budakku, ketahuilah, aku ini sekarang lagi menahan amarah. Karena apa? Karena firman-Nya Allah, wal qadiminal ghaidha, menahan amarah. Kemudian dilanjutkan lagi perkataannya, melanjutkan ayat tersebut. Si budak tadi mengatakan apa? Wal 'afina 'anil nas, dan orang-orang yang pemaaf. Ketika dengar ayat itu, sebelum kau baca ayatnya, wahai budakku, aku telah memaafkan engkau. Terakhir apa? Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah mencintai orang-orang yang baik. Allah mencintai orang-orang yang baik. Kata siapa? Kata budaknya. Maka apa? Ketahuilah wahai budakku, aku ini termasuk orang-orang yang baik. Maka hari ini aku bebaskan engkau. Nah, ini akhlaknya cucunya Rasulullah. Ketika seorang pembantu dan melakukan kesalahan, apa yang dilakukan? Tidak langsung marah, tidak langsung membentak, tapi malah apa? Dibebaskan oleh Sayyidina Ali Zainal Abidin. Bayangkan, sekarang kita jadikan keadaan kita itu di tempatnya Sayyidina Ali Zainal Abidin, di tempatnya beliau. Kalau ternyata di rumah kita punya saudara, punya pembantu yang kerjaannya apa? Kerjaannya membantu rumah tangga kita, maka jangan kita marahi ketika mereka melakukan kesalahan. Jangan kita bentak ketika mereka melakukan suatu kecerobohan. Kalau masih membentak, berarti belum mengikuti akhlaknya Rasulullah. Ini PR buat kita. PR buat kita, pecut buat kita, bahwasanya semua ini acara maulid besar-besaran dimanapun, kalau ternyata yang hadir itu pulang ke rumahnya masing-masing tidak membawa apapun, maka apa? Termasuk orang yang merugi. Wal asri innal insana lafi khusr. Yang namanya manusia apa? Pasti merugi hidupnya. Illal ladina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Apa sih orang-orang yang beriman? Orang-orang yang beriman ketika dia membaca ayat Allah, membaca hadisnya Rasulullah, itu terenyuh hatinya. Seperti disebutkan di dalam surat Al-Anfal ayat 2 sampai dengan ayat 4. Kalau ternyata selama pembacaan maulid tadi, kita tanyakan pada diri kita, selama pembacaan maulid tadi ternyata apa? Gak ada yang kita pahami daripada bed syair, daripada maulid Barzanji. Kalau tidak paham, orang merugi. Kalau paham, cobalah renungkan ketika dibacakan bed tersebut. Para hadirin hadirat rahimakumullah, kesimpulannya apa para hadirin hadirat? Kita sebagai umatnya Rasulullah, sebagai hambanya Allah, kita mempunyai PR, pekerjaan rumah yang besar. Bagaimana caranya supaya Allah mencintai kita? Bagaimana caranya supaya Rasulullah mensyafaati kita? Dan bagaimana caranya supaya orang-orang juga mencintai kita? Ini PR buat kita. Kalau PR yang nggak dikerjain, kira-kira apa? Sekolah ditanya PR-nya mana? Nggak dikerjain, ibu, kira-kira apa? Dihukum anaknya.
Kata Rasulullah, wahai umatku, aku telah mengutus wakil-wakilku. Aku telah mengutus perwakilanku. PR-nya sudah dikerjain Rasulullah lagi nanti di akhirat. PR-nya sudah dikerjain belum? Belum ya Rasulullah. Gak ngerti apa PR-nya ya Rasulullah. Kalau gak ngerti PR-nya, maka kita gak ngerjain ya Rasulullah. Apa? Aku tidak akan mensyafaatimu, wahai umatku. Tuh. Mudah-mudahan masyarakat sini semuanya ketika pulang ke rumahnya masing-masing apa? Melakukan PR ini. Selalu ada di hatinya untuk selalu mencintai dengan masjid-masjidnya Allah. Selalu di hatinya ketika dibacakan Ratibul Hadat memahami setiap arti daripada faedah-faedah bait-bait tersebut, doa-doa tersebut. Para hadirin hadirat rahimakumullah. Mungkin kita menyadari bahwasanya kita adalah manusia yang banyak kekurangannya. Kalau sudah tahu innal insana khuliqa dha'ifa, maka apa? Maka kita harus berusaha supaya jangan menjadi orang-orang yang apa? Tsumma radadnahu asfala safilin. Bagaimana caranya? PR dari Rasulullah dilakukan. Hadiah dari Rasulullah dari Imam Abdullah bin Ali Al-Haddad kita renungkan bersama-sama. Para hadirin hadirat rahimakumullah. Sekian saja dari kami. Semoga adanya kami di sini menjadi penyemangat kita untuk selalu cinta kepada Allah dan Rasulnya. Semoga kehadiran kami di sini bukanlah suatu kehadiran yang mengganggu kegiatan masyarakatnya, dan semoga kita doakan masyarakat desa sini itu menjadi masyarakat yang istiqomah baca ratibnya. Amin. Sehingga Allah menjadikan kita baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur, negeri yang baik, Tuhan yang Maha Pengampun. Maka apa? Beres urusannya. Mudah-mudahan kita doakan Desa Pesarakan, khususnya Blok Serang ini dijadikan salah satu desa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang kita doa kepada Allah, kita mohon kepada Allah, semoga kita diistiqomahkan. Amin. Semoga hati masyarakatnya disatukan. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma alif baina qulubina wa aslih dhata bainina wahdina subul salam wa najina min adh-dhulumati ila an-nur wa jannibna al-fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wa barik lana fi asma'ina wa absarina wa qulubina wa azwajina wa dhurriyyatina wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim waj'alna shakirina li ni'matika muthannina 'alayha kabiliha wa atmimha 'alaina. Amin. Allahumma ighfir li wa liwalidayya warhamhum kama rabbau saghira. Amin. Allahumma adkhilna jannatal firdaus bighairi hisab. Amin. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi hadi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Bisirril Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Sekian saja. Wallahu taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.